Aku membayar George gaji yang besar selama 10 tahun menjadi sopir suamiku. Tapi pada hari dia pensiun, dia meninggalkanku dengan rahasia yang mengubah segalanya. George ini adalah anggur premium dan suplemen kesehatan. Aku ingin kamu mengambilnya. Dan ada satu hal lagi. George, kamu telah memberikan pelayanan setia selama bertahun-tahun kepada Julian dan kamu tidak pernah membiarkan satu hal pun salah. Kamu pantas mendapatkan ini. Ini caraku berterima kasih padamu. Jadi tolong terima ini. Terima kasih, Ibu Prescott. Tidak, setelah semua yang kamu lakukan untuk kami. Akulah yang berhutang, terima kasih padamu. Jika keluargamu mengalami masalah apapun itu, hubungi aku kapan saja. Ibu Prescott, ada kompartemen tersembunyi di bagasi Bentley Tuan Prescott. Tolong, Ibu Prescott, kamu harus melihat apa yang ada di dalamnya. Kompartemen tersembunyi di bagasi. Julian, apa ini? Kenapa bagian ini menonjol? Tidak apa-apa, ban cadangan pasti mendorongnya ke atas. Ayo, kita pergi. Kita tidak boleh membuat Margaret menunggu. Makan malam bisnis malam ini aku tidak pulang ke rumah. Julian memiliki urusan bisnis ini setidaknya 3 kali seminggu. Dulu aku tidak pernah terlalu memikirkannya, tapi seperti kaca kepercayaan mudah retak dan melalui celah-celah itu. Rasa dingin keraguan merayap masuk. George sopir diam. Julian selama 10 tahun tidak pernah bicara sembarangan. Sampai hari ini saat dia berbalik dan mengucapkan kata-kata persis itu. Ada kompartemen tersembunyi di bagasi Bentley. Tuan Prescott, tolong, Ibu Prescott, kamu harus melihat apa yang ada di dalamnya. Apapun yang tersembunyi di sana telah menggerogoti George untuk waktu yang lama. Cukup lama sehingga dia membuatnya merasa dia telah berbuat salah padaku. Sebuah berkas. Beverly Hills Villa seluas 4090 kaki persegi, terdaftar atas nama Vivian. $50.000 setiap bulan, selalu tanggal 15, selama 3 tahun berturut-turut, semuanya untuk Vivian. Sayang, aku menunggumu dan si kecil kita. Jadi ini yang dia sembunyikan di kompartemen rahasia itu. Selama 3 tahun, aku adalah istri setianya, sementara dia membangun keluarga kedua yang utuh di belakangku. Villa mewah, tunjangan bulanan, bahkan untuk seorang anak, dia memastikan selingkuhannya memiliki segalanya. Rachel, punya waktu sebentar? Ya, aku baru keluar dari pengadilan. Ada apa? Lakukan pemeriksaan latar belakang seseorang untukku, Vivian. Aku ingin semua yang bisa kamu temukan tentang dia dan Julian selama 3 tahun terakhir. Sudah larut, kenapa kamu belum tidur? Aku begadang untukmu. Lain kali kalau aku terlambat, langsung tidur saja. Kamu tidak perlu menungguku. Parfum itu. Aku terus bilang pada diriku sendiri bahwa itu berasal dari seorang klien wanita. Ternyata klien besar yang harus ditemui Julian setiap minggu punya nama. Tuan Prescott, kudengar perusahaan properti Prescott telah mendapatkan lokasi premium lainnya, dan nilai pasarnya akan segera melampaui 8, sobat. Ini hanya operasi dasar Prescott. Aku percaya bahwa di bawah kepemimpinanku, Prescott Properties akan segera menjadi landmark teratas di negara ini. $1 miliar. 10 tahun lalu, Julian tidak punya apa-apa. Aku memberinya seluruh 400.000 hadiah pernikahan dari orang tuaku untuk mendanai perusahaannya. Setiap sen terakhir, dan saat itu dia bersumpah.
Sophie, aku tahu ini semua tabunganmu, aku berjanji padamu, aku akan memperlakukanmu dengan baik seumur hidupmu, dan tidak akan pernah mengecewakanmu. Aku begadang untuk membantunya menulis anggaran dasar perusahaan. Aku menggunakan koneksiku untuk membantunya mendapatkan klien besar pertama, dan memeriksa setiap detail sampai jam 3 pagi, hingga perusahaan menjadi publik. Dan sekarang dia berkata, Sophie, kita sudah menikah. Apa yang kumiliki adalah milikmu. Kenapa itu penting? Jika namamu resmi tercatat sebagai pemegang saham. Julian, aku menghabiskan 10 tahun mempercayaimu dengan segala yang kupunya. Aku memberimu uangku, waktuku, kesetiaanku. Dan beginilah caramu membalas aku. Gala ulang tahun ibuku minggu depan, urus semuanya untukku. Tentu. Jangan membuatku malu dengan gala murahan seperti terakhir kali. Pesan hotel yang lebih baik dan pastikan daftar tamunya sesuai. Aku akan mengurusnya. Bagus, aku pergi ke kantor. Omong-omong, aku akan perjalanan dinas selama 3 hari ke depan, jadi tidak perlu begadang menungguku. Tentu saja, selamat jalan. Sophie, hasilnya sudah keluar. Vivian, 26 tahun, mantan karyawan Departemen Administrasi Perusahaan Real Estate Prescott, keluar dari perusahaan 3 tahun lalu. Dia sekarang tinggal di villa di Beverly Hills, tanpa pekerjaan tetap. Atas nama dirinya ada sebuah Porsche dan sebuah villa, keduanya dibeli dalam 6 bulan terakhir. Sumber dananya dari rekening pribadi Julian, dan dia hamil 7 bulan. 7 bulan? Selama 1 dekade Julian dan aku mencoba punya anak tanpa berhasil. Dokter mendiagnosis dia dengan motilitas sperma rendah dan menyarankan bayi tabung. Tapi Julian mengabaikannya, bersikeras kita biarkan alam berjalan. Ternyata alam berjalan dengan baik, begitu dia naik keranjang dengan selingkuhannya. Sophie, tarik napas, jangan buat keputusan saat kamu kesal. Aku sangat tenang. Aku ingin cerai. Kamu akan menghadapi Julian sekarang? Tidak. Aku tidak akan memberitahunya bahwa aku tahu. Ada sesuatu yang perlu kamu lakukan dulu. Katakan padaku. Bongkar seluruh struktur kepemilikan Prescott Properties. Aku ingin setiap perjanjian nomine, setiap perusahaan luar negeri, dan setiap rekening tersembunyi. Aku perlu tahu persis berapa banyak uang kita yang Julian pindahkan di belakangku. Kamu siap melanjutkan ini sampai akhir? Tentu. Aku menghabiskan 10 tahun menjadi pembantunya tanpa bayaran. Sekarang saatnya mengambil gajiku. Sementara aku menunggu Rachel menyelesaikan penyelidikan, aku bertemu Julian dalam perjalanan bisnis palsunya. Di sana dia merayu Vivian seperti pacar setia yang sempurna. Lihat bagaimana suamimu mengkhianatimu. Sampah itu benar-benar memikirkan semuanya. Real Estate Prescott. Secara formal, dia memegang 61% saham, tapi sebenarnya menguasai 78% melalui 2 perusahaan terkenal di Kepulauan Cayman. Perwakilan hukumnya adalah sepupunya Derek. Selama 3 tahun, Julian telah menggelapkan uang perusahaan melalui proyek fiktif dan menyimpannya di rekening rahasia. $15 juta, 6 rekening tersembunyi, 4 atas namanya sendiri dan 2 atas nama Vivian. Kalau properti, selain villa yang kau tinggali, dia memiliki 3 properti lain atas namanya. Semuanya digadaikannya tahun lalu dan uangnya lenyap total. Lalu ada Vivian, selain villanya di Beverly Hills, dia memegang hak milik keduanya. Adalah proyek Real Estate Prescott dibeli dengan diskon orang. Dalam nilai pasarnya lebih dari $4 juta, tapi dia hanya mengeluarkan 1,1 juta. Jadi selama 10 tahun menjadi istrinya, Julian diam-diam memindahkan setidaknya $30 juta dan apa yang ditinggalkannya untukku, hak untuk tinggal di villa ini. Bukan kepemilikan, bahkan namaku tidak tercantum di sertifikat sebuah mahakarya.
Kau belum melihat bagian terburuknya. Bulan lalu Julian diam-diam menyewa pengacara untuk menyiapkan perjanjian cerai agar dia bisa menyingkirmu. Syaratnya menghina sang istri akan keluar dari pernikahan, tanpa apa-apa sebagai gantinya. Sang suami dengan murah hati, memberinya satu pembayaran tunai sebesar $250.000 dengan murah hati. Aku memberinya $400.000 saat dia tak punya apa-apa 10 tahun. Kemudian setelah inflasi, dia menawarkan lebih sedikit dari uang yang kuberikan. Sophie, dia sudah merencanakan semuanya. Dia hanya butuh waktu yang tepat untuk mengeluarkanmu dari hidupnya dan menempatkan Vivian di tempatmu. Kapan tepatnya bayi Vivian lahir? Bulan depan tanggal 15 Sophie, apa yang kau pikirkan? Bukankah dia memintaku mengadakan pesta ulang tahun untuk ibunya? Maka akan kuberi dia pesta yang tak akan pernah dilupakan. Apakah aku lupa ada acara spesial? Tidak ada yang spesial. Akhir-akhir ini aku merindukanmu. Duduk dan makan. Aku harus angkat ini. Ada apa, sayang? Siapa yang menelepon? Hanya klien. Oh, begitu. Aku sudah memesan pesta ulang tahun ibumu di ruang dansa pribadi di Hotel Peninsula. Apakah itu cukup megah untukmu? Itu sudah cukup. Buat daftar tamu makan malam. Tapi konsultasikan dulu padaku sebelum kamu finalisasi. Tentu saja. Aku baru pulang dari perjalanan bisnis, tapi kantor membutuhkanku lagi. Aku harus lembur, jadi aku tidak akan menemanimu malam ini. Silakan. Nikmatilah setiap menit terakhirmu dengan selingkuhanmu, selagi kamu bisa. Setelah pesta ulang tahun itu usai, kehidupan sempurnamu akan runtuh. Aku berumur 25 saat menikah dengan Julian 10 tahun lalu. Semua orang bilang aku menyia-nyiakan hidupku. Ternyata mereka benar. Sophie, apa kau sudah gila? Meskipun keluarga Whitmore-mu bukanlah klan yang sangat kaya, namun tetap terkenal di bisnis bahan bangunan nasional. Bagaimana bisa kau menikahi Julian, anak miskin ini? Sophie, seharusnya kau mewarisi semua yang dibangun keluarga ini. Sebaliknya, kau membuang semuanya demi orang miskin tak berarti. Aku menolak diam dan melihatmu menghancurkan masa depanmu. Jika kau menikah dengannya, maka kau bukan lagi cucuku. Aku bahkan menolak permintaan kakek untuk mewarisi harta keluarga, bersedia memutuskan hubungan dengannya, dan mengikuti Julian sepenuh hati, semua karena janji bodohnya. Sophie, aku mencintaimu. Aku akan memberimu seluruh dunia. Dia benar-benar mendapatkan seluruh dunia. Aku sudah bukan bagian darinya lagi. Sophie, Dewan Direksi Bahan Bangunan Whitmore telah menyediakan kursi untukmu. Kau bisa kembali kapan saja. Kakek menunggumu. Kakek. Ini aku, Sophie. Kakek. Aku ingin kembali, aku siap bekerja lagi. Tentu saja, kamu adalah cucuku. Kamu tidak pernah perlu izin untuk pulang. Aku akan. Aku mendapatkan perjanjian kepemilikan proksi, tebak apa yang kutemukan. Dari 78% saham di Prescott, 15% sudah siap untuk ditransfer dengan transpreneur adalah Vivian. Kapan transfer dijadwalkan? Perjanjian mulai berlaku pada tanggal 20 bulan depan. 5 hari setelah bayi Vivian diperkirakan lahir. Jadi itu rencananya dia ingin anaknya lahir dengan selamat. Sebelum dia menyingkirkanku tepat begitu putranya lahir, Vivian mendapatkan sahamnya, kamu mendapatkan perjanjian cerai dan pembayaran $250.000 yang menyedihkan, lalu Julian mengharapkanmu menghilang dengan tenang.
Dia benar-benar memikirkan segalanya. Gala ulang tahunku, tinggal 3 hari lagi. Katakan padaku, kamu sudah menangani semuanya dengan baik. Semuanya sudah diatur. Pastikan teman-teman terdekatku duduk tepat di sebelahku di gala. Tentu, Bu. Dan Julian bilang dia akan membawa tamu yang sangat penting. Aku ingin dia duduk tepat di sebelahku. Siapa yang dia bawa? Itu bukan urusanmu, urus saja. Tamu yang sangat penting. Kamu benar-benar akan mengeksposnya di depan semua orang di gala. Pasti. Baik, aku akan datang dengan berkas kasus lengkap. Pastikan kamu juga membawa perjanjian cerai. Sophie, kamu tahu aku selalu percaya kamu terlalu banyak membuang waktumu untuk Julian. Tidak lagi. Ini berakhir hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Anda mau bertemu siapa? Pak Whitmore. Bilang cucunya datang. Nathan, ada seorang wanita di bawah. Dia bilang dia cucu Pak Whitefield. Pak Whitefield, tenang. Sophie, Kakek, kau meninggalkanku sendiri dengan perusahaan ini selama 10 tahun. Dan sekarang, kau akhirnya memutuskan untuk kembali. Ayo, kantormu sudah menunggumu. Biarkan kakek menunjukkan. Kau jadi kurus sekali. kakek, maafkan aku. Aku dulu gegabah dan keras kepala. Aku membelakangi kakek. Demi cinta yang tidak sepadan. Semua orang pernah berbuat salah. Jika kau bahagia, aku akan ikut merayakan. Dan jika dunia menyakitimu, pulanglah. Aku akan selalu mendukungmu. Jangan menangis lagi. Kakek nggak bisa melihatmu menangis. Ayo, biarkan aku tunjukkan kantor yang sudah kusiapkan untukmu. Kakek, biarkan aku mulai sebagai VP. Aku ingin naik jabatan dengan usahaku sendiri. Kau akan duduk di posisi yang semestinya di Dewan Direksi. Kau bisa memikul tanggung jawab itu. Kakek percaya padamu. Pak Whitmore, saya memiliki bahan yang Anda minta. Dengan 32% yang ditinggalkan orang tuamu dan 41% saya digabungkan grup material Whitmore, resmi menjadi milikmu. Ambil alih dan kendalikan secepat mungkin. Sophie, saya sudah lama menunggu pensiun ini. Aku akan, kakek. Aku janji. Kakek, ada satu hal yang perlu kamu lakukan untukku. Sebutkan, apapun yang kamu butuhkan, aku akan mewujudkannya. Rahasiakan kepulanganku untuk saat ini. Apakah ada alasan? Karena sebelum aku kembali untuk selamanya ada satu perang terakhir yang ingin aku menangkan. Bajingan tidak berguna, Julian. Dia melakukan sesuatu padamu, bukan? Kamu mungkin sudah pergi dari grup material Whitmore, tapi keluarga ini masih melindungi bisnisnya. Dan diam-diam mengatur segalanya untuknya. Tanpa dukungan kami, dia tidak akan menjadi apa-apa. Kakek, jangan buang amarahmu pada orang seperti dia. Aku memilih pria yang salah, ini kekacauanku, dan aku akan membereskannya sendiri. Kalau begitu, menangkanlah. Kamu terlahir untuk menaklukkan, bukan untuk kalah. Di mana kamu mendapatkan pakaian seperti itu? Aku membelinya. Berapa harganya? Tidak mahal. Hanya $90.000. Pesta ulang tahun semegah ini tentu saja menuntut pakaian paling mewah yang sesuai. Ayo, ini pesta ulang tahun ibuku hari ini, jangan sampai terlambat. Tentu saja, aku sedang dalam perjalanan menjemputmu sekarang. Aku akan menurunkannya di hotel. Siapkan acara galanya sementara aku menjemput tamu. Apakah itu tamu spesial yang ibumu ceritakan padaku? Siapa namanya? Vivian. Jangan dipikirkan berlebihan. Kakaknya adalah salah satu mitra bisnisku.
Dia membantu ibuku berkenalan dengan beberapa orang, jadi ibuku jadi suka padanya. Dia berbohong seperti itu hal termudah di dunia. Aku akan memastikan tamu yang sangat pentingmu mendapat sambutan yang layak. Aku punya suite di lantai 18. Semua bukti yang kita miliki sudah ada di dalam. Sempurna. Satu hal lagi. Aku tahu bahwa pengalihan saham Julian perjanjian harus ditandatangani paling lambat jam 3 sore ini. Artinya, dia berencana membawa Vivian langsung ke kantor pengacara setelah makan malam gala. Kenapa dia terburu-buru? Tanggal perkiraan lahir Vivian dimajukan. Dokter bilang dia bisa melahirkan kapan saja minggu ini. Julian ingin saham itu aman atas namanya sebelum bayinya lahir. Dia tidak akan mendapat kesempatan itu. Tidak dalam hidup ini. Margaret, pesta ini spektakuler. Kamu benar-benar melampaui dirimu sendiri. Tidak semua orang bisa menjadi tuan rumah pesta ulang tahun di peninsula. Ini benar-benar mengesankan. Anakku secara pribadi mengatur setiap detail. Kudengar dia menghabiskan lebih dari $50.000 hanya untuk membuat ulang tahunku spesial. Yah, akhirnya kamu berusaha dengan penampilanmu. Hari ini adalah hari spesialmu. Berdandan dengan pantas adalah hal yang diharapkan. Dia datang ke keluarga ini dengan tanpa orang tua yang mendukungnya. Dan setelah bertahun-tahun, dia masih tidak bisa memberi anak pada anakku. Dia tali, aku tidak tahu kenapa Julian bersikeras menikahinya. Jujur saja, dia adalah aib bagi seluruh keluarga ini. Sofia, kamu terlihat memukau. Siapa yang mendesain gaunmu? Valentino. Valentino, gaun itu pasti menghabiskan banyak uang. Itu uang Julian yang dia sia-siakan. Dia tidak menghasilkan uang sepeser pun sendiri. Dia hanya tahu cara menghabiskan uangnya. Sophie benar-benar tampil maksimal dengan pakaian itu. Jika aku tidak tahu lebih baik, aku akan mengira dialah yang merayakan ulang tahunnya hari ini. Baik sekali kamu mengatakan itu. Tidak perlu berterima kasih. Aku hanya mengatakan dengan lantang apa yang dipikirkan semua orang. Julian mengaku dia memiliki 61% properti Prescott. Itu hanya yang dia ingin orang lihat. Dia menyembunyikan 17% lagi di balik 2 perusahaan lepas pantai di Kepulauan Cayman. Pada kenyataannya, dia mengendalikan 78% dan sepupunya Derek adalah nama di dokumen. Silakan. Silakan, tertawalah selagi masih bisa. Setelah semua orang di sini, aku akan menagih semua utang yang kamu miliki padaku. Di mana Julian? Kamu istrinya. Kok kamu tidak tahu kenapa dia belum datang? Dia pergi menjemput teman, aku yakin mereka akan segera tiba. Siapa yang perlu Julian sampai dia sendiri yang menjemput? Vivian. Oh Vivian, tentu saja Julian harus menjemputnya sendiri. Tidak apa, kita bisa menunggu selama yang dia butuhkan. Sayang pertunjukan, sesungguhnya akan segera dimulai. Kecilkan suaramu. Seolah peduli kalau aku mengatakannya dengan keras. Semua orang sudah tahu. Vivian. Pelan-pelan, Vivian. Kamu tidak dalam kondisi untuk terburu-buru. Selamat ulang tahun, Margaret. Aku memilih ini khusus untukmu. Semoga cukup baik. Mana mungkin aku tidak suka. Bayi yang kamu kandung itu adalah hadiah ulang tahun terbaik yang pernah kuterima. Bu, ibu ngomong apa? Apa? Aku sudah menunggu cucu laki-laki bertahun-tahun. Sophie tidak bisa memberikan anak pada keluarga ini. Dan sekarang aku harus menyembunyikan kegembiraanku. Karena wanita lain bisa. Ayo, Vivian. Kamu tetap di sampingku hari ini. Siapa dia? Lihat saja perutnya. Dan Margaret benar-benar memujanya. Apalagi mungkin. Masa sih? Ini skandal yang layak ditonton. Kita sudah siap? Katakan saja dan kita mulai. Belum?
Biarkan mereka menggali kuburnya sendiri lebih dalam. Terima kasih, semuanya karena sudah datang ke pesta ulang tahun, ibuku hari ini, sangat berarti memiliki keluarga dan teman-teman di sini bersama kita. Jika aku berdiri di sini hari ini itu karena ibuku. Dia berkorban begitu banyak untuk membesarkanku dan mengajariku segalanya yang aku tahu tentang menjadi pria yang baik. Dan tentu saja aku juga perlu berterima kasih kepada keluargaku. Kalian berdiri di sisiku dan mendukungku di setiap langkah. Aku tidak akan berada di posisiku sekarang tanpa kalian. Vivian, datanglah, berdiri di sampingku. Kita akan memotong kue bersama. Dengan begini, keluarga Prescott akan memasang selingkuhan sebagai Nyonya Prescott yang baru tepat di depan semua orang. Mereka mempermalukan Sophie di depan semua orang dan dia masih duduk diam di sana. Sangat menyedihkan. Bagi keluarga Prescott, seorang pewaris adalah segalanya, dan wanita yang melahirkan pewaris memegang kendali. Sophie tidak bisa memberikan itu kepada mereka, tapi Vivian. Dia membawa keuntungan pamungkas. Aduh, mereka mempermalukannya di depan seluruh ruangan. Jika itu aku meja ini sudah terbalik. Nicole, cukup. Kamu benar-benar memikirkan semuanya. Pertama, kamu memamerkan Vivian di pesta dan memberitahu semua orang bahwa dia menggantikanku. Lalu begitu anak laki-lakimu yang berharga lahir, kamu transfer saham ke tangannya dan membuangku surat cerai, seolah aku bisa dibuang. Sophie, jangan biarkan hal itu mengganggumu. Aku yakin Julian punya penjelasan logis untuk ini. Derek? Ya, Sophie? Aku tahu, kamu secara ilegal memegang 17% saham Julian melalui 2 perusahaan luar negeri. Jika IRS mengetahuinya, kamu akan... Sophie, aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Aku bersumpah, Aku punya nomor registrasi untuk Kai Heaven Holdings dan Julia International. Kamu masih ingin aku melanjutkan? Sophie, Tetap di sini, dan saksikan, begitu pertunjukan ini selesai, aku akan kembali untukmu. Apa yang kau lakukan di sini? Duduklah, dan jangan merusak momen semua orang. Kembali ke tempat dudukmu. Ini pesta ulang tahun, ibuku. Jadi, jangan buat keributan. Aku akan jelaskan saat kita sampai di rumah. Rumah? Jelaskan, Julian, maksudmu rumah kita atau rumah yang kau tempati bersama Vivian? Kau. Selamat. Setelah 3 tahun sembunyi-sembunyi dengan suamiku, akhirnya kau bisa berhenti bersembunyi dan berdiri bangga di sampingnya. Stras. Julian, siapa dia? Kau pura-pura tidak mengenalku? Baiklah, mari kita resmikan. Aku Sophie, istri Julian. Tapi gelar itu akan segera menjadi mantan istri. Sophie, semoga kita bisa saling menganggap sebagai keluarga. Jangan pernah panggil aku saudarimu. Mendengar kata itu keluar dari mulutmu membuatku muak. Sophie, cukup. Vivian di sini sebagai tamu, jangan mempermalukannya. Tamu? Julian, apa kau benar-benar masih berpikir aku cukup bodoh untuk percaya itu? Vivian, mantan karyawan Prescott Development Group, alamat Villa 4 Fase 3, Beverly Hills, Porsche Cayenne putih, plat nomor diawali dengan 488. Julian, haruskah aku lanjutkan atau sudah cukup? Kau memata-mataiku? Rahasia hanya tetap terkubur jika tidak ada yang perlu diungkap. Ada apa, Julian? Kamu takut dengan apa yang aku temukan? Kamu. Sophie berhenti bertingkah seperti orang gila. Ini adalah pesta ulang tahunku, dan aku tidak akan membiarkanmu merusaknya. Keluar. Margaret, aku sangat waras. Faktanya, setelah 10 tahun aku tidak pernah lebih jernih pikiran. Sudah waktunya kita menyelesaikan beberapa urusan. Dia akhirnya berhenti menerimanya dengan diam. Margaret tidak pernah melewatkan kesempatan untuk memamerkan keluarga sempurnanya. Ayo lihat bagaimana dia berbicara untuk keluar dari masalah ini. Jujur saja, dia datang ke pesta ini hamil dengan anak laki-laki yang sudah menikah, seolah dia pemilik tempat ini. Dia tidak tahu malu. Kalian semua, diam. Vivian, jangan takut. Aku di sini. Tidak ada yang akan menyentuhmu.
Kamu adalah menantu yang layak untuk keluarga ini. Kamu mengandung pewaris Prescott yang membuatmu menjadi orang yang sebenarnya telah memberikan kontribusi untuk keluarga ini. Sophie, kamu tidak bisa memberikan anak laki-laki untuk anakku setelah 10 tahun. Jadi dia menemukan wanita yang bisa. Apa yang salah dengan itu? Kecuali kamu bisa memberikan anak laki-laki untuk keluarga ini sendiri, kamu tidak punya hak bicara. Ibu, berhenti. Ini bukan waktunya untuk memperlihatkan kartu kita. Kita masih harus menyiapkan beberapa hal. Sophie, Vivian, dan aku hanya teman ibuku marah dan mengatakan hal-hal yang tidak dia maksud. Tidak ada apa-apa antara kami. Pulang saja dan aku akan menjelaskan semuanya nanti. Benar, berhenti memfitnah anakku Julian. Tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Memfitnahnya? Catatan kehamilan ini dari janji temu Vivian 3 bulan lalu. Lihat bagian untuk ayah bayi. Nama Julian ada di sana. Kamu masih akan menyebut ini fitnah. Pacarnya tidak ada di sana saat dia periksa kehamilan. Seseorang harus menandatangani formulir, jadi aku melakukannya untuknya. Apa itu? Cukup bagimu untuk membuat keributan di depan semua orang? Kamu hanya menandatangani untuknya. Ini foto kamu dan Vivian. Di belakangnya, dengan tulisan tanganmu tertulis, "Sayang, aku menunggumu dan si kecil kita." Julian. Haruskah aku berasumsi? Kamu mengambil foto itu untuk pacarnya. Dan menulis catatan cinta. Ini. Untuknya juga. Ini luar biasa, keluarga Prescott memperlakukan Sophie dengan buruk. Dia masih mencoba membela diri. Dia pasti menganggap semua orang di sini bodoh. Villa, seluas 40-90 kaki persegi, di Beverly Hills, terdaftar atas nama Vivian. Dan unit-unit komersial ini, semuanya, selama 3 tahun Julian mentransfer $30.000 ke Vivian setiap bulan selalu pada tanggal 15. 36 transfer. Dia tidak pernah melewatkan satu pun. Serius? Dia menghabiskan uang sebanyak itu untuk selingkuhannya? Ayolah, apa kau benar-benar berpikir seorang wanita muda akan mengandung anaknya secara gratis? Sophie, kau tidak bisa memaksa seseorang untuk mencintaimu. Julian bilang, pernikahan kalian sudah berakhir bertahun-tahun. Dan sekarang, aku hamil anaknya. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Jika kau terus membuat keributan, tidak ada yang akan keluar dari ini dengan baik. Diam. Apa kau sungguh berpikir dia masih mau menyelesaikan ini dengan tenang setelah semua yang baru saja terjadi? Aku bilang diam. Sophie, kau tidak mengerti gambaran utuhnya. Jangan lakukan ini di sini, pulanglah denganku dan aku akan menjelaskan semuanya. Penjelasan? Setelah kau mentransfer setiap saham yang bisa kau sembunyikan, menyerahkan surat cerai padaku dan memberiku $250.000 untuk menghilang, itu saat kau berencana menjelaskan semuanya. Kau tidak pernah berhenti mempermalukanku karena tidak memberi keluarga ini seorang anak. Jadi selamat, Margaret Vivian hamil 7 bulan. Dalam 2 bulan, akhirnya, kau akan menggendong cucu yang sangat kau inginkan. Jadi, bagaimana jika dia melakukannya? Kau sudah 10 tahun di keluarga kami, dan masih tidak bisa punya anak. Kau hanya ayam yang tidak bisa bertelur. Anakku mampu. Apa salahnya mencari seseorang yang bisa punya anak? Apa salahnya? Bukan aku yang tidak bisa punya anak, Margaret. Putra kesayanganmu Julian lah. Sophie, cukup. Tutup mulutmu. Sekarang kamu terburu-buru. Selama bertahun-tahun ibumu bilang ke semua orang, akulah yang tidak bisa hamil. Kenapa kamu tidak suruh dia diam? Lihat baik-baik, 8 tahun lalu, dokter bilang, Julian memiliki motilitas sperma rendah dan perlu memperbaiki kesehatannya. Julian bilang, aku harus sabar. Katanya kita biarkan semuanya terjadi secara alami. Baiklah, aku menunggu 8 tahun, lalu saat semuanya akhirnya berhasil, dia pergi dan punya anak dengan orang lain. Sejujurnya, aku senang, aku tidak pernah memberinya anak. Pria seperti Julian tidak pantas menjadi ayah dari anakku. Cukup, Sophie. Tidak, aku sudah selesai. Aku menyia-nyiakan 10 tahun mencintaimu, dan cinta itu telah pergi. Kenapa aku harus membantumu sekarang? Sophie, apapun yang dilakukan Julian, kalian berdua menjalani pernikahan. Kamu bisa menyelesaikan ini secara pribadi.
Apa kamu benar-benar harus mempermalukannya di depan semua orang di ruangan? Tutup mulutmu. Apa? Kita sudah dalam masalah besar. Kita tidak mampu untuk terlibat. Sophie datang ke sini untuk menghancurkan kita semua. Dia tahu semua yang kita lakukan. Itu yang kamu inginkan, Sophie? Mempermalukanku di depan semua orang dan menghancurkan semua yang kubangun? Aku bukan yang menghancurkanmu, Julian. Kamu melakukannya sendiri. Aku hanya memastikan semua orang bisa melihat apa yang kamu lakukan. Sophie, pembuat onar kejam. Aku selalu tahu, kamu adalah orang yang tidak sopan, tidak punya sopan santun. Berhenti bersikap sok suci putramu yang asopan menghabiskan 3 tahun menyembunyikan selingkuhan, menggelapkan aset 30 juta dan mencoba meninggalkanku dengan uang receh. Jangan pura-pura tidak bersalah. Kamu tahu persis apa yang dia lakukan karena kamu pikir pria sukses berutang pada dirinya sendiri untuk menukar istrinya dengan model yang lebih muda. Itu yang kamu anggap didikan yang baik? Beraninya kau bicara begitu padaku? Aku ini ibu mertuamu. Apa itu tidak berarti apa-apa bagimu? Tidak lagi. Sophie, apa yang perlu kulakukan agar kau berhenti? Pengacaraku telah menyiapkan perjanjian perceraian ini. Aku meminta persis apa yang diizinkan hukum. Pembagian sah semua aset pernikahan. Pemulihan setiap sen dari 30 juta dolar yang dipindahkan selama pernikahan kita. Dan penilaian ulang saham di Prescott Development Group. Berdasarkan kontribusi aktual masing-masing. Aku tidak setuju. Aset-aset itu milikku dan anakku. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Kau delusional, Sophie. Aku membangun Prescott Development Group dari awal dengan tanganku sendiri. Kau tidak berkontribusi satupun untuk kesuksesanku. Kau membangunnya sendiri? Kalau begitu, mari segarkan ingatanmu. Julian, siapa yang memberimu 400.000 dolar yang kau butuhkan untuk meluncurkan perusahaan? Siapa yang menyusun anggaran dasar? Siapa yang begadang meninjau setiap proposal proyek? Siapa yang mengatur strategi untuk mendapatkan klien besar pertamamu? Julian, tanpaku kau tidak akan pernah mendapatkan dolar pertamamu. Semua yang kau bangun dimulai dari apa yang kuberikan padamu. Tunggu, Julian. Istrimu mendanai perusahaannya saat kau baru memulai. Jadi Julian Prescott yang hebat membangun kerajaannya dengan menggunakan uang istrinya. Sungguh mengesankan. Klasik. Dia membantu membangun segalanya dan begitu dia berhasil, dia menukarnya dengan yang lebih mudah. Bajingan. Jika kau menolak, kita bisa menyelesaikan ini di pengadilan. Sophie, aku bisa membuat keputusan untuk Julian. Aku akan menyuruhnya memberimu cukup uang untuk hidup nyaman seumur hidupmu. Ambil uangnya dan pergi. Sebelum kau kehilangan itu juga. Dan jika aku tidak? Kau. Vivian, ada apa? Kau tidak apa-apa? Aku akan melahirkan. Bawa aku ke rumah sakit sekarang. Bayinya. Kau tidak boleh biarkan terjadi apa-apa pada bayi. Apa yang kau tunggu? Panggil ambulans. Jika sesuatu terjadi pada anakku, Sophie, aku bersumpah akan membuatmu membayar. Baik, tapi sepertinya perhitungan hari ini harus berakhir di sini. Jangan khawatir, Julian. Aku akan mengambil sisa hutangmu lain hari. Semuanya, maaf mengganggu. Perayaan yang indah. Jangan biarkan aku merusak kesenangan. Margaret, karena ini ulang tahunmu, aku berharap umur panjang dan sehat. Dikelilingi oleh anak dan cucu, semoga mereka semua membalasmu dengan kesetiaan yang sama seperti putramu padaku. Rachel, ayo. Mulai saat ini, aku, Sophie, akan hidup untuk diriku sendiri, bukan orang lain. Kamu benar-benar menghabisi mereka, dingin, tanpa ampun, dan mematikan Sophie yang dulu kembali. Tidak, tunggu, versi ini jauh lebih baik. Aku tidak lebih baik atau lebih kuat dari sebelumnya. Aku hanya menghabiskan 1 dekade hidup dalam kebohongan, dan ilusi itu akhirnya hancur. Ngomong-ngomong, itu benar. Aku akan mengajukan gugatan cerai besok pagi. Begitu Julian menerimanya, dia akan mengirim seseorang untuk menekan penyelesaian. Penyelesaian? Itu tergantung pada apa yang dia siap tawarkan. Ayolah, traktiran aku, malam ini kita rayakan hidup barumu. Sophie, tolong tunggu. Sophie. Sampaikan itu pada hakim nanti. Sekarang pergi. Tidak, Sophie. Sophie, kumohon. Tentang 2 perusahaan di Kepulauan Cayman yang kau sebut, Derek hanya tercantum di dokumen, dia tidak tahu apa-apa tentang mereka.
Sophie, aku bersumpah. Aku tidak tahu detailnya. Julian menyuruhku menjadi direktur nomine. Aku hanya melakukan apa yang dia minta. Simpan penjelasan itu untuk IRS. Mereka bisa memutuskan apakah kau tahu yang kau lakukan. Sophie, aku mohon. Tolong jangan libatkan Derek. Nicole, itu baru pertama kali. Setelah bertahun-tahun, akhirnya kau bisa memintaku sesuatu tanpa sinis. Aku salah, Sophie. Aku mengakuinya. Tolong tunjukkan belas kasihan pada Derek. Sophie, aku seharusnya tidak membantu Julian menipumu. Aku tahu aku salah. Tolong beri aku satu kesempatan untuk memperbaikinya. Aku bukan lagi bagian dari keluargamu. Sophie. Cukup. Aku tidak akan melaporkanmu sendiri. Terima kasih, Sophie. Terima kasih, Sophie. Tapi, dengan satu syarat. Dengan satu syarat. Tentu saja, Sophie, katakan apa yang kamu butuhkan. Pertama, jangan pernah coba memanipulasiku dengan itu omong kosong kita, keluarga lagi itu. Menjijikkan kedua, kamu memiliki file dan log di Redefensers untuk setiap perusahaan lepas pantai yang dikuasai Julian. Aku ingin salinan setiap dokumen. Dan setiap kata sandi. Itu. Apa yang kamu pikirkan? Sophie memberimu jalur kehidupan apa kamu benar-benar bodoh untuk tenggelam bersama Julian? Oke. Sophie, aku akan mengirim setiap kata sandi sekarang juga kamu akan mendapatkan salinan setiap dokumen segera setelah itu. Sayang, apa kita benar-benar akan mengkhianati Julian? Kamu tahu persis bagaimana Julian mendapatkan kekuasaannya. Dia menggunakan istrinya untuk membangun Prescott Development Group dan meninggalkannya begitu selesai dengannya. Jika dia tidak berarti baginya, kita bahkan lebih rendah. Bersulang. Kita sudah setuju kamu harus kembali ke Wiltons untuk membantuku. Kamu adalah tiket emasku, Sophie. Tentu saja, aku berpegang teguh sekuat tenaga penasihat hukum umum. Pekerjaan itu milikmu kapanpun kamu menginginkannya. Santai saja, wakil penasihat hukum umum sudah lebih dari cukup bagiku. Sophie, rekaman gala ada di mana-mana. Julian sudah selesai. Katakan yang sebenarnya. Apakah kau menanam seseorang untuk memastikannya menjadi viral? Aku tidak perlu melakukan apapun. Ruangan itu penuh dengan burung nasar yang haus, skandal, terutama teman-teman lama Margaret. Mereka dengan senang hati melakukan semua pekerjaan kotorku. Sophie, jangan percaya akting Vivian. Dia berpura-pura menjadi domba yang lemah lembut, tapi dia terlalu tenang di bawah tekanan. Dia bukan korban, dia adalah masalah. Bagus, aku berharap dia akan melawan. Kalau tidak, di mana kesenangannya? Ayolah, minumlah bersamaku. Bayiku, di mana dia? Dia baik-baik saja, ibu sedang menjaganya sekarang. Kau berjanji pada Sophie, tidak akan menemukan apapun. Sekarang dia tahu seluruh rencana. Bagaimana kau akan memperbaikinya? Wanita pendendam itu memastikan skandal gala menjadi publik. Dia mencoba menghancurkanku karena dendam. Aku tidak peduli sedikit pun tentang Sophie, uangmu, perusahaannya. Semua yang kau miliki harus diberikan kepada putraku. Jangan khawatir. Aku masih mengendalikan semuanya. Tuan Prescott. Mengapa kau datang jauh-jauh ke sini? Istirahatlah, aku akan di luar. Istrimu resmi mengajukan gugatan cerai. Petisinya sudah di pengadilan. Dia benar-benar berani mengajukan. Apakah Sophie benar-benar berpikir aku akan mundur? Buktinya merusak. Dia bisa membuktikan perselingkuhan, transfer aset, dan potensi pelanggaran pajak. Fakta-fakta sulit dibantah. Dan dari apa yang kudengar, dia masih menyembunyikan bukti tambahan. Lalu apa yang harus aku lakukan? Saranku adalah berdamai. Semakin publik ini menjadi semakin buruk bagimu. Pelan-pelan, Sophie. Martha, bawakan dia lemon madu. Dia perlu sedikit sadar. Apakah Rachel mengantarku pulang? Kepalaku sakit sekali. Aku minum terlalu banyak tadi malam. Semuanya setelah itu benar-benar kosong. Setelah
semua yang kau alami. Kau pantas mendapat 1 malam untuk meluapkan semuanya. Memendamnya akan lebih buruk. Minumlah, Nona Sophie. Tuan Whittemore memintaku menyiapkannya untukmu suhunya pas. Terima kasih, Martha. Nona Sophie, jangan minum berat lagi. Tadi malam kau melingkarkan dirimu di Tuan Whitewald, menangis seperti bayi, dan tidak mau melepaskan. Kau hampir menangis terseduh-seduh sampai pingsan. Martha, tolong katakan kau bercanda. Belum pernah. Selama bertahun-tahun, aku mengenalmu, apakah aku pernah melihatmu menangis sekeras itu? Kau berpegangan pada Tuan Whittemore meminta maaf berulang kali. Dan berjanji, kau akan menjadi yang terbaik. Cucu perempuan terbaik di dunia mulai sekarang, lalu kau bersikeras, menemanimu sampai kau tertidur. Martha, kasihanilah. Katakan 1 kata lagi. Dan Sophie mungkin tidak akan pernah muncul di rumah ini lagi. Oke, aku berhenti. Aku akan mengeluarkan sarapan. Yang aku buat semua yang kau sukai saat kau masih muda, Nona Sophie. Itu sangat memalukan. Tidak perlu merasa malu di sekitar kakekmu, sayang. Sekarang pergi, segarkan diri, dan kembali ke bawah. Ayo, kita sarapan bersama. Ya? Kau terlalu kurus, Sophie. Kau perlu makan dengan benar. Terima kasih, kakek. Kakek, aku akan datang ke Whittemore Materials Group bersamamu hari ini. Tidak usah terburu-buru. Berikan dirimu beberapa hari untuk istirahat. Aku sudah cukup istirahat. Biarkan aku belajar hal-hal dasar, sehingga kau akhirnya bisa berhenti memforsir dirimu. Untuk bisnis. Kalau begitu, ayo lakukan. Apa yang kau inginkan? Sophie, kita perlu bicara. Baiklah, pagi ini aku harus kembali, dan menyingkirkan semua barang yang menjadi milikku. Kakek, aku. Tidak apa-apa, Sophie. Pergi tutup bab itu dengan baik. Aku akan menunggumu di kantor sore ini. Aku akan. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku tidak akan membuang 1 detik pun untuk meratapinya. Sudah selesai dengan ini juga. Sophie, apa yang kau lakukan? Apakah hati nuranimu busuk begitu dalam hingga membutakanmu? Baiklah, buka matamu dan lihat ini. Kau bagaimana? Aku tidak pernah melihat betapa kejamnya dirimu sebenarnya. Jika aku menunjukkan belas kasihan, kau dan keluargamu akan meninggalkanku tanpa apa-apa. Bahkan tidak sisa kau ingin bicara. Julian, aku mendengarkan. Katakan apa yang kau kemari untuk selamatkan agar kita bisa selesaikan ini. Baiklah, katakan berapa banyak yang diperlukan untuk membuatmu pergi. Berapa untuk apa? Ayolah Sophie, seluruh pertunjukan ini tentang uang. Berapa yang kau minta untuk mencabut gugatan 1,5 juta? Tidak mendekati. Baiklah, 3 juta dolar. Itu lebih dari cukup, bukan? Kapan ini akan cukup, Sophie? Kapan ini akan cukup, Sophie? Terus mendorong seperti ini dan kau akan tersedak. Jangan khawatir tentang aku, Julian. Nafsu makanku tidak pernah sebaik ini. 4 juta dolar ini tawaran terakhirku, Sophie. Pikirkan baik-baik sendiri, kau ibu rumah tangga tanpa pekerjaan dan tanpa penghasilan. Tahukah kau betapa mahalnya biaya gugatan? Bisakah kau membayar biaya pengacara? Aku bisa membayarnya. Kau punya banyak kepercayaan diri. Seseorang yang mengandalkan satu pengacara kecil, Prescott Development Group, memiliki seluruh tim pengacara senior dengan retainer. Apa kau benar-benar berpikir temanmu punya peluang melawan mereka?
Apakah kau benar-benar percaya teman pengacara kecilmu itu punya peluang melawan seluruh tim pengacara berpengalaman? Timmu. Kau mungkin ingin menanyakan itu pada Gavin, pengacara bintangmu menghadapi Rachel dalam 3 kasus tahun lalu, dan dia mengalahkannya setiap kali, dia kalah semuanya. Jika kau tidak percaya, tanyakan sendiri padanya. Kau? Pak Prescott, istri Anda memiliki kasus yang sangat kuat, terutama dengan Rachel yang menanganinya. Dia bukan orang yang bisa kita anggap remeh. Apa yang kau inginkan dariku? Aku mengambil setiap hal yang menurut hukum adalah milikku. Tidak kurang 1 sen pun. Menurutmu apa yang bisa diberikan hukum kepadamu? Di atas kertas, kau tidak punya apa-apa. Tidak ada saham di Prescott Development Group, tidak ada nama di akta. Tidak ada. Aku menawarkan jalan keluar karena aku bermurah hati. Jangan bodoh sampai menolaknya. Simpan kemurahan hatimu, Julian. Pengadilan yang akan memutuskan apa yang kudapat, bukan kau. Kau? Itu saja. Ada tempat yang harus kudatangi. Sophie, kita menikah selama 10 tahun. Apakah apa yang kita miliki tidak berarti apa-apa? Apa yang kau dapat dengan mengubah ini menjadi perang? Apa yang kita miliki? Julian, kau memulai perusahaannya dengan uang $400.000. Kau menggunakan koneksiku untuk mendapatkan klien. Kau memakai jas yang kupilihkan saat kau pergi mempresentasikan proyek. Dulu saat kau bukan siapa-siapa, akulah yang berdiri di sisimu dan membantu membangun semuanya dari awal. Dan sekarang kau ingin bicara padaku tentang apa yang kita miliki? Baiklah, mari bicara tentang apa yang kita miliki. Itu ada di mansion Beverly Hills yang kau beli Vivian, itu ada dalam $11.000 yang kau transfer padanya setiap bulan. Itu tumbuh di dalam dirinya sekarang, sudah 7 bulan. Dan apa yang kau tinggalkan untukku setelah 10 tahun? Perjanjian perceraian yang dirancang untuk merampas segalanya dariku, dan mengusirku dengan bayaran $250.000 yang menyedihkan. Dan apa yang kau tinggalkan untukku setelah 10 tahun? Perjanjian perceraian dirancang untuk merampas segalanya dariku, dan mengusirku dengan bayaran $250.000 yang menyedihkan. Pelunasan. Tunggu, kau tidak seharusnya tahu tentang perjanjian itu. Tentu saja kau belum menunjukkannya padaku. Kau menunggu Vivian melahirkan, pindahkan saham ke tempatnya, lalu melemparkan surat perceraian ke wajahku. Sayangnya, sopir setiamu memberitahuku segalanya sebelum kau sempat. Sopir itu, bajingan itu, menjualku. Kau harus menganggap dirimu beruntung. Dia menutupimu selama bertahun-tahun. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun sampai hari pensiunnya. Itu tetap tidak memberinya hak untuk menjualku. Menjualmu, kau membayarnya, $2.000 sebulan. Aku memberinya tambahan $3.000 setiap bulan, karena aku ingin dia merawatmu dengan baik di jalan. Aku memberinya bonus hari raya. Aku membantu membiayai pendidikan putrinya. Saat istrinya dirawat di rumah sakit, aku membayar tagihannya, dan kau, yang kau lakukan hanyalah mengeluh bahwa aku membuang-buang uang. Jadi ini rencanamu selama ini, kau telah membeli kesetiaan, semua orang di sekitarku di belakangku. Baik. Anggap saja membeli kesetiaan. Tapi bahkan dengan itu, Julian, kau tetap tidak bisa menyaingiku. Beraninya kau. Semua kemarahan itu hanya membuktikan satu hal, Julian, kau tidak berdaya. Aku pasti buta, menyia-nyiakan 10 tahun, untuk pria sepertimu. $4 juta. Dan kau bisa simpan vilanya. Itu pasti cukup. Kau akan menyesal menolak tawaran ini. Percayalah, Julian, bukan aku yang akan menyesali ini. Dia tidak punya koneksi, tidak punya penghasilan, tidak ada orang di belakangnya. Dia hanya ibu rumah tangga. Beraninya dia punya nyali. Sophie, terima kasih sudah datang. Sophie, ini semua informasinya tentang 2 perusahaan offshore itu dari komputer Derek. Kata sandi, akun, catatan transaksi, dan salinan pindaian nomini asli. Perjanjian-perjanjiannya ada di sini. Tidak ada yang tertinggal. Sampai saya katakan ini selesai, Julian tidak boleh mendengar sepatah kata pun tentang semua ini, mengerti? Tentu, kami tidak akan mengatakan sepatah kata pun padanya. Kami tidak akan. Sophie, maafkan aku.
Sebelumnya, aku seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu. Permintaan maafmu tidak berarti apa-apa bagiku. Aku ada tempat tujuan. Dah. Sophie, Kakek, apa yang terjadi? semuanya mohon perhatian. Lihatlah baik-baik. Ini cucuku, Sophie. Dia adalah calon pemimpin Whitmore Materials Group. Selamat datang kembali, Nona Whitmore. Kakek, Semua yang ada di sini akan menjadi milikmu. aku tidak tahu harus berkata apa. Kamu layak disambut dengan baik. Ayo, mari kita resmikan kembalimu. Ayo pergi. Ini ikhtisar klien utama kami dari beberapa tahun terakhir, tolong periksa. Pertahankan pengiriman normal untuk semua klien lainnya. Prescott Development Group adalah pengecualian pengiriman telah berulang kali tertunda sejak tahun lalu dengan satu faktur. Sekarang sudah lewat 4 bulan. Tapi Prescott Development Group telah menjadi klien yang stabil selama bertahun-tahun. Tuan Prescott juga meyakinkan. Janji Julian tidak penting, kontrak yang penting. Hentikan pengiriman ke klien manapun yang pembayarannya lebih dari 60 hari terlambat ada keberatan. Tuan Whitmore, apakah Anda ingin memberikan pendapat? Ikuti instruksi. Sophie, perkataannya memiliki otoritas yang sama dengan saya. Saya tahu situasi internal Prescott Development Group lebih baik dari siapapun di ruangan ini. Jadi biar saya perjelas. Julian mengkhianati saya. Dia mencuri 10 tahun hidup saya. Saya pasti akan membuatnya membayar untuk itu. Tapi saya tidak melanggar satu aturan pun. Sekarang, adakah yang masih keberatan dengan keputusan saya? Anda mendapat dukungan penuh kami, Nona Whitmore. Anda mendapat dukungan penuh kami, Nona Whitmore. Kamu datang dengan penuh semangat. Langkah pertamamu membuat Prescott Development Group terdesak sungguh memuaskan. Saya tidak memulai perang, Rachel. Tapi ketika seseorang menyerang saya menghabisi mereka. Julian berutang ini padaku. Maka saya punya tindak lanjut yang sempurna. Mari beri Nona Whitmore kesempatan lain untuk membuat Julian membayar. Kamu sudah melihat semua file Derek. Aset nyata Julian bukanlah yang publik. Nilai pasar $1 miliar, tapi 170 juta dana yang benar-benar tersedia. Dari ini, setidaknya $45 juta ke luar negeri. Dengan 30 juta atas nama Vivian. Sementara sisanya ada di Prescott Development, akun perusahaan Prescott Development Group. Jika kita bawa ini ke pengadilan, berapa banyak yang secara realistis bisa saya dapatkan kembali? Hukum perkawinan menetapkan pembagian sama atas aset bersama. Tapi perselingkuhannya dan transfer aset mengubah segalanya. Pengacara kami mengonfirmasi, pengadilan akan memihak Anda sebagai pihak yang dirugikan. Perkiraan konservatif memperkirakan bagian Anda sekitar 60 hingga 75 juta dolar. Bagaimana jika kita menarik kembali semua yang dia pindahkan? Jika kita memulihkan semua yang dipindahkan Julian, Anda pergi dengan setidaknya 90 juta dolar. 90 juta? Tidak buruk. Saya investasi $400.000 di perusahaannya 10 tahun lalu. Pengembalian dari investasi itu lebih baik dari yang saya harapkan, tapi itu tidak cukup. Apa yang kamu mau? Prescott Development Group. Kamu ingin mengambil seluruh perusahaan dari Julian? Aku tidak mengambilnya darinya. Aku mengambilnya kembali. Sophie, $90 juta sudah merupakan pemulihan yang besar. Mengejar seluruh perusahaan adalah masalah lain. Prescott Development Group bahkan tidak akan ada tanpa uang saya dan koneksi saya. Aku membangun kerajaannya. Dan sekarang aku akan menghancurkannya. Rachel, tinggalkan Julian tanpa apa-apa. Kembalikan dia ke posisinya 10 tahun lalu. Dengan tangan kosong, dan itulah hukumannya. Sudah 3 hari. Kenapa Sophie belum juga merespon? Dia sudah mengambil keputusan. Dia akan melawan gugatan ini sampai titik darah penghabisan.
Wanita tidak tahu malu itu. Kau menawarinya penyelesaian yang murah hati, dan dia masih berani menolaknya. Biarkan dia terus memupuk keserakahannya. Cepat atau lambat, dia akan tersedak karenanya. Aku akan memberinya waktu untuk tenang. Lalu aku akan duduk bersamanya dan mencoba bernegosiasi lagi. Julian, aku tidak peduli apapun yang diperlukan. 4 juta dolar adalah jumlah maksimal yang kau berikan padanya. Tidak lebih 1 sen pun. Setiap dolar di atas itu milik anakku. Vivian, biarkan dia menggugat. Dia tidak memiliki keluarga di belakangnya. Dan tidak ada sumber daya sendiri. Prescott Development Group memiliki seluruh tim hukum. Kenapa kau harus takut padanya? Rachel bukanlah amatiran. Pengacara kami meninjau situasinya. Dan mereka menyarankan untuk tidak berperang dengannya. Saat ini. Lalu, apa yang harus aku pikirkan? Kau dan pengacaramu tidak berguna. Vivian, ini tidak seperti dirimu, kau tidak pernah bicara seperti ini sebelumnya. Aku selalu menjadi orang ini, Julian. Aku menolak tetap terjebak dalam kehidupan yang aku lahirkan. Cukup bekerja keras sampai tulang dan menghitung sen demi sen hanya untuk bertahan. Jadi aku mempelajarimu. Aku belajar persis apa yang kamu suka. Wanita sempurna. Aku membentuk diriku menjadi wanita sempurna untukmu. Jadi wanita manis dan pengertian yang ku kenal itu tidak pernah ada. Sekarang kamu memiliki anakku, kamu tidak perlu lagi kostum itu. Itu dia. Aku benar-benar mencintaimu. Aku tidak pernah berbohong tentang itu. Tapi aku juga mencintai uang dan kehidupan yang datang bersamamu. Kenapa hal-hal itu harus saling eksklusif? Bagaimana kamu bisa? Apa? Mulai menyesal memilihku? Aku hanya butuh sedikit waktu untuk terbiasa dengan semuanya. Kamu bisa menyesaliku sebanyak yang kamu mau. Julian, itu tidak mengubah apapun. Bahkan, jika kamu tidak pernah memasangkan cincin di jariku, kamu tetap memiliki kewajiban hukum kepada anakmu. Dia punya hak waris, dan kamu tidak bisa memotongnya dari hidupmu atau hartamu. Hukum akan memastikan itu. Vivian. Hubunganmu adalah urusanmu sendiri, tapi anak ini tetap bersama kami. Dia adalah pewaris keluarga Prescott. Satu hal terakhir, Julian. Aku memeriksa riwayat medismu. Kesuburanmu tidak pernah membaik dengan jumlah dan motilitas serendah itu. Peluangmu untuk memiliki anak lagi adalah 0. Kamu memojokkanku. Meninggalkanku tanpa apapun. Ini rencanamu sejak awal, bukan? Aku tidak percaya ini dirimu yang sebenarnya. Kamu bisa berubah pikiran kalau mau. Kita tidak harus menikah. Tapi, aku akan memastikan kamu tidak akan pernah melihat anakmu lagi. Tidak. Kamu tidak bisa membiarkan itu terjadi. Ini cucuku Julian, pikirkan baik-baik. Vivian hanya minta kepastian. Berikan apa yang dia mau. Baiklah, saat kamu keluar dari rumah sakit, kita akan meresmikannya. Apa itu membuatmu tenang? Transfer 40% dari Prescott Development Group ke atas namaku. Setelah sahamnya jadi milikku, aku akan menandatangani surat nikah. Vivian, kamu. Aku tidak tertarik mengelola perusahaan. Kamu bisa tetap memimpin, tapi aku yang akan memiliki sahamnya. Kepemilikan saham itulah satu-satunya perlindungan nyata yang aku dan anakku miliki. Anak kita akan mewarisi semua yang aku punya. Kenapa itu tidak cukup? Kenapa aku harus percaya janji seperti itu? Kamu berselingkuh dari Sophie dan berencana membuangnya. Setelah anak kita besar nanti, kamu bisa melakukan hal yang sama padaku dan memperebutkan hak asuh. Aku tidak punya penghasilan, dan kamu punya tim hukum lengkap. Tanpa saham atas namaku, aku bisa kehilangan segalanya. Kamu sudah merencanakan ini dari awal, ya? Kamu meninggalkan Sophie demi aku, dan kamu bisa meninggalkanku demi wanita lain. Aku tidak sebodoh dan setergila-gila dia. Yang aku inginkan adalah keamanan jangka panjang, dan itu adalah saham ekuitas. Jangan lupa, Julian, putraku adalah satu-satunya pewaris yang akan kamu miliki. Dia satu-satunya yang tersisa untuk melanjutkan warisanmu. Itu membuatku sangat berharga bagimu. Jadi pikirkanlah dengan hati-hati. Kamu menutup semua jalan keluar. Bahkan sebelum aku tahu aku terjebak. Apakah aku masih punya pilihan, Vivian? Aku benar-benar meremehkanmu. Kamu memilih ini, Julian, dan penyesalan tidak bisa diubah. Aku yang mengambil alih sekarang. Ibumu dan putra kami akan diurus. Itu satu hal yang tidak perlu kamu khawatirkan. Aku dengar. Istirahatlah. Aku ada rapat yang harus dihadiri di perusahaan. Kamu punya 3 hari untuk memberikan perjanjian transfer saham kepadaku. Sampai saham-saham itu diamankan.
aku tidak akan merasa tenang. Aku tahu. Tuan Prescott. Bisakah aku mendapat 1 menit ketenangan? Tuan Prescott. Whitmore Materials Group telah mengeluarkan pemberitahuan resmi kepada kami. Apa isinya? Mereka mengutip pelanggaran berulang atas persyaratan pembayaran kontrak kita, berlaku segera. Wilton Materials Group memotong semua pasokan bahan bangunan ke setiap proyek yang sedang kami bangun, sampai kami menyelesaikan saldo yang belum dibayar pada musim gugur. Apa yang baru saja kamu katakan? Mereka memotong pasokan material untuk setiap proyek yang aktif. Pak Prescott, kami butuh solusi. Kami punya 3 proyek konstruksi aktif, termasuk Menara Sierra, yang 70%-nya sudah terjual. Jika pasokan kami diputus, kami akan melewati batas pengiriman 2 bulan. Menara Sierra sendiri menghadapi kerugian konservatif sebesar $11 juta. Itu belum termasuk dampak untuk 2 proyek lainnya. Kami selalu bermitra baik dengan Whitmore Materials Group. Bahkan saat pembayaran kami terlambat, mereka tetap prioritaskan pasokan kami. Kenapa? Tiba-tiba, mereka memutus pasokan bahan bangunan kami sekarang. Saya menelepon dan mereka bilang, apa kata mereka? Mereka hanya mendukung Prescott sebagai bantuan untuk Miss Whiteware. Sekarang, dia menegakkan kontrak secara ketat. Miss Whiteware tidak ada di manajemen senior. Satu-satunya Whitmore yang menjalankan Whitmore Materials Group adalah ketua Henry Julian. Ini Ethan. Istri Anda, Sophie. Apa yang Anda katakan? Sophie yang di belakang ini? Seorang manajer hubungan klien di Whitmore Materials Group. Tunggu. Sophie memang menghubungkan kami dengan Whitmore Materials Group, tapi dia hanya memperkenalkan. Sayalah yang bertahun-tahun menjaga hubungan itu. Dia di rumah sepanjang waktu. Bagaimana bisa dia punya kekuatan di Whitmore untuk memutus pasokan saya dalam semalam? Tuan Prescott. Sophie, apa sebenarnya yang kau lakukan? Bukan apa-apa, pembayaranmu terlambat, jadi, aku hanya menyuruh Whitmore Materials Group untuk menghentikan pasokan material konstruksimu. Kau pikir bisa balas dendam padaku seperti ini? Dengar, Sophie, kau tidak akan menang. Lihat saja siapa yang masih berdiri saat ini selesai. Apa hubunganmu dengan Whitmore Materials Group? Aku butuh 10 tahun membangun hubungan itu. Bagaimana kau bisa memutusnya begitu saja? Karena nama belakangku Whitmore. Whitmore. Whitmore seperti Henry Whitmore. Ketua perusahaan itu sendiri. Kau cucu Henry Whitmore, yang meninggalkan keluarganya, karena seorang pria. Kenapa dia di sini? Siapa yang tahu? Sekarang Nyonya Whitmore kita kembali berkuasa. Mungkin dia datang merangkak ke sini untuk memohon belas kasihan. Dia punya wanita seperti Nona Whitelist di rumah dan masih memilih untuk punya simpanan semua ini sepenuhnya salahnya sendiri. Aku harus bertemu Sophie. Apa kau ada janji? Tidak, bilang padanya aku tidak akan meninggalkan rumah ini sampai dia setuju menemuiku. Nyonya Whitmore Julian ingin bertemu Anda, katanya dia tidak akan pergi kecuali Anda menemuinya. Tentu, mengerti. Ikuti aku. Nyonya Whitmore, Tuan Prescott sudah tiba. Kau boleh pergi sekarang. Silahkan duduk. Kau benar-benar berbeda dari wanita dulu. Apapun yang kau datang ke sini untuk katakan, katakan sekarang aku punya pekerjaan.
Sophie, kau adalah pewaris Whitmore Materials Group. Bagaimana kau bisa menyembunyikan hal penting ini dariku? Aku melawan kakekku demi dirimu. Aku meninggalkan keluargaku demi dirimu dan apa yang kudapat sebagai balasannya? Aku hampir diusir dari rumahku sendiri. Semakin kupikirkan semakin menyedihkan rasanya semua ini. Aku menanganinya dengan buruk, baiklah. Tapi kita membangun kehidupan bersama. Apa kau benar-benar siap meninggalkan aku tanpa apa-apa? Batas waktu pembayaranmu sudah lewat. Aku melakukan persis apa yang diizinkan kontrak. Itu masalah arus kas. Sementara, setiap perusahaan properti terkadang telat membayar faktur. Beberapa hari begitulah cara industri ini bekerja. Dan kau tahu itu, aku tahu. Tapi aku bisa memberi perusahaan properti lain kesempatan, kau tidak mendapat kesempatan. Jika aku memberimu kesempatan setelah semua yang kau lakukan, aku akan merasa muak seumur hidupku. Julian, aku akan menguasai Prescott Development Group untuk selamanya. Jangan juga cari bantuan dari pemasok lain. Aku sudah meyakinkan mereka semua untuk mengikuti jejak Whitmore dan meminta pembayaran sebelum pengiriman. Sophie, kamu wanita kejam yang tidak berperasaan. Kamu tidak peduli tentang kesetiaan atau semua yang kita lalui selama ini. Benar, jika aku tidak sedikit kejam, bagaimana mungkin aku bisa mengakali dirimu yang sudah berpura-pura selama 10 tahun? Kamu. Kecuali ada hal lain, keluar dari sini, waktuku terlalu berharga untuk dibuang padamu. Sophie, apakah kamu benar-benar akan melanjutkan ini sampai akhir? Seberapa bodohkah aku untuk memberimu kesempatan lain membuat masalah? Ya. Julian, kamu tidak datang ke rumah sakit untuk melihat bayi dalam 2 hari. Kami akan pulang hari ini. Jemput kami. Baiklah, aku tahu. Julian, aku melihat beritanya. Apakah Sophie benar-benar Nyonya Whitmore, dari keluarga Whitmore, satu-satunya pewaris Whitmore Materials Group? Apakah itu benar? Itu benar. Oh, apa ini? Penyesalan. Apakah kamu akhirnya menyadari apa yang hilang putra kesayanganmu? Dia punya tiket emas, dan dia benar-benar membuangnya. Itu bukan. Tidak apa-apa, kamu bisa membawanya kembali, dan menjadikannya menantu perempuan kesayanganmu lagi. Aku akan membawa anakku, dan pergi jadi dia bisa mendapatkan tempatnya kembali. Vivian, jangan terlalu dipikirkan. Aku hanya penasaran, hanya bertanya. Cukup. Ayo pulang dulu. Julian, 3 harimu sudah habis. Di mana perjanjian transfer saham? Perusahaan hampir bangkrut dan kau masih memikirkan saham. Apa maksudmu? Kalian berdua begitu fokus pada Sophie yang kembali ke Whitmore Materials Group sehingga kalian tidak pernah berhenti berpikir dia mungkin membalas dendam. 40% dari bahan konstruksi kita berasal dari Whitmore. Sekarang dia secara agresif menagih setiap pembayaran yang terlambat. Whitmore bukan satu-satunya pemasok bahan bangunan di kota ini. Dia meyakinkan setiap pemasok untuk meminta pembayaran di muka dan semua uang kita terikat dalam proyek. Jika kita tidak bisa selamat dari krisis ini, Prescott, sebuah grup pengembangan, bangkrut. Kau ingin saham di status sosial yang lebih tinggi? Bermimpilah. Apakah seserius itu? Dalam perjalanan ke rumah sakit, bank menelepon, menuntut pelunasan pinjaman $4 juta atau mereka akan membekukan aset kita. Plus perceraian masuk pengadilan lusa. Jika kita kalah, dia mendapat setidaknya 30% dari semuanya. Kalau begitu, pergilah memohon padanya, Julian. Hahaha, kau suaminya. Dia dulu mendengarkan setiap kata-katamu. Dia mencintaimu cukup untuk meninggalkan segalanya demi dirimu. Mungkin dia masih mau mendengarkan. Memohon hanya akan memberi Sophie kesempatan untuk mempermalukannya. Seorang wanita yang terluka bisa lebih kejam daripada pria manapun. Berhenti berharap dia tiba-tiba menunjukkan belas kasihan. Dia tidak. Aku benar-benar meremehkan seberapa penuh perhitungan dirimu. Aku tahu kau menyesal memulai ini denganku. Aku tahu kau sudah muak denganku. Tapi aku tidak peduli. Tidurlah dengan wanita sebanyak yang kau mau setelah ini. Itu tidak ada bedanya bagiku.
Kau tahu memiliki putraku memberimu semua pengaruh yang kau butuhkan, dan dia akan menjadi satu-satunya putraku, itu seluruh rencanamu, bukan? Tepat. Jadi bahkan jika kau membangun rumah lain dengan orang lain, dan tidak pernah kembali ke sini lagi, itu tidak masalah bagiku. Ternyata kau yang paling dingin di antara kita semua. Bisakah cinta memberiku makan? Bisakah aku mencairkannya dan membelanjakannya? Bisakah itu menjamin sisa hidupku? Ayolah. Julian, kau bukan anak laki-laki naif yang masih menganggap perasaan itu berharga. Kau pergi berlutut di depan Sophie, dan memohon padanya, di mana semua orang bisa melihatmu. Semakin kaya seseorang, semakin mereka peduli pada reputasi mereka. Jadi gunakan tekanan publik dan rasa bersalah untuk melawannya. Aku menolak percaya, dia akan tetap tak tergoyahkan. Bagaimana kau bisa begitu kejam, Vivian? Saat Sophie ada di sini, dia selalu memperlakukan ibuku dengan hormat, tapi kau... Berhentilah menyebutnya di depanku, kaulah yang bersekongkol untuk mengusirnya. Rencana kecilmu baru saja meledak di depanmu, dan sekarang kau terjebak tanpa jalan maju, dan tanpa jalan mundur. Semua ini tidak akan terjadi jika kau tidak merayuku, oh. Berhentilah menyalahkanku atas pilihanmu sendiri. Aku tidak menyeretmu ke tempat tidur. Julian, kau berjalan ke sana sendiri. Sekarang kau melihat putramu dan berpura-pura menjadi korban tragis. Sudahlah, kau selingkuh dari istrimu. Dan kau dipermainkan. Hadapi saja. Ayo. Sentuh aku sedikit saja, dan aku akan membawa putra kita dan menghilang. Coba saja. Kamu. Julian, lepaskan saja. Tapi Bu, baiklah. Aku akan memeriksa cucuku. Kalian berdua harus berhenti bertengkar. Hentikan rutinitas anak berbakti, Julian. Semua orang di ruangan ini tahu, kau benar-benar penipu. Vivian, bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Kau tahu aku tidak sabar. Berhenti bertengkar di antara kita. Jika Sophie tidak mau mundur, baiklah, kita pergi ke pengadilan. Kami sudah menyembunyikan sebagian besar aset kami selama beberapa bulan terakhir. Skenario terburuk, dia membagi kepemilikanmu yang tersisa. Kau membuatnya terdengar sangat sederhana. Pilihan lain apa yang kita punya? Biarkan dia mengeluarkannya dari sistemnya. Kita kehilangan sejumlah uang, membeli jalan keluar dari masalah, dan melanjutkan hidup kita. Baiklah, itu satu-satunya langkah yang tersisa. Tapi aku akan butuh 30 juta dolar yang ada di rekening pribadimu untuk menjaga bisnis tetap berjalan. Tidak mungkin. Uang itu adalah jaring pengamanku. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Kau egois. Kau punya 3 proyek pembangunan aktif. Jual 2 lainnya dan fokus semuanya pada Sierra Towers. Di sana, masalah selesai. Whitmore Materials Group tidak akan mencekikmu lagi. Silakan duduk. Sidang pengadilan sekarang dimulai untuk perceraian Sophie Whitmore dan Julian Prescott. Ini adalah catatan lengkap yang menunjukkan bahwa Tuan Prescott mentransfer aset pribadinya melalui 2 perusahaan lepas pantai yang terdaftar di Kepulauan Cayman, Kaihaven Holdings, dan Lujing Internasional. Bagaimana dia bisa tahu tentang ini? Selama periode 3 tahun, dia memindahkan 45 juta dolar. Dari jumlah itu, 30 juta dolar berakhir atas nama pihak ketiga, Nyonya Vivian. Anda mentransfer aset. Ini menempatkan Anda dalam posisi yang sangat buruk. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Gavin, kau harus mengeluarkanku dari ini. Pasti ada sesuatu yang bisa kau lakukan. Apa sebenarnya yang kau harapkan aku lakukan sekarang? Majelis. Tertib di pengadilan. Penggugat telah menunjukkan bukti yang cukup tentang transfer aset besar-besaran dan risiko yang berkelanjutan. Permohonan untuk properti pengamanan dikabulkan. Sophie, katakan padaku persis berapa yang kamu inginkan, sebutkan harganya dan akhiri ini. Sudah kubilang, aku akan membawamu kembali ke kehidupan yang kamu miliki 10 tahun lalu. Jika kau terus mendorongku seperti ini, dan Prescott Development Group runtuh, kau juga tidak akan mendapat uang, kita berdua akan kehilangan segalanya. Bahkan jika aku tidak mendapat 1 sen pun, aku akan membalas dendam. Lagi pula, apakah Prescott Development Group runtuh atau bertahan sepenuhnya terserah padaku. 7,5 juta. Aku akan memberimu 7,5 juta. Dan villa itu?
Apakah itu memuaskanmu? Jauh dari cukup. 15 juta, Sophie, $15 itu pastinya cukup, kan? Vivian menghabiskanmu lebih dari 30 juta. Tapi kau pikir kau bisa menyingkirkanku dengan separuh dari itu? Kau benar-benar meremehkanku jika kau pikir aku adalah seseorang yang bisa kau dorong-dorong. Dan apa kau sungguh berpikir aku peduli tentang 15 juta dolarmu? Aku ingin semuanya, segalanya. Sophie, kau benar-benar kehilangan akal, kau gila. Bagaimana dia tahu tentang 30 juta dolar yang kau transfer padaku? Kau bilang transfer itu tersembunyi dengan baik. Kau bilang, tidak ada kemungkinan, apapun bisa salah. Tapi dia tahu sekarang. Sudah kubilang bahwa 30 juta adalah jaring pengamanku. Bahkan jika kau berakhir dengan tidak punya apa-apa, aku tetap membutuhkannya untuk hidup sepanjang sisa hidupku. Tidak ada yang menyentuh uang itu. Katakan itu pada hakim, cobalah. Apa yang kita lakukan sekarang? Pilihan apa yang kita punya? Kita berikan Sophie apapun yang dia mau. Saat ini, aku hanya peduli menjaga Preston Development Group tetap hidup. Bahkan setelah kuserahkan setengah saham, Derek masih mengendalikan sejumlah saham untukku. Tambahkan itu dengan yang kusimpan, dan aku tetap pemegang saham terbesar. Prescott Development Group masih tunduk padaku, dan begitu Sophie memiliki saham terbesar kedua, dia tidak akan bisa menghancurkan perusahaan tanpa menghancurkan investasinya sendiri. Baiklah, kau bisa berikan dia sahamnya, tapi kau tidak boleh menyentuh 1 sen pun dari uangku. Saham saja tidak cukup. Aku juga harus memberikan uang. Aku tidak punya cukup uang tunai. Itu urusanku bagaimana? Sudah kubilang 30 juta itu adalah jaring pengamanku, milikku. Apa yang baru kau katakan? Setelah semua yang terjadi kau masih berpikir bisa pergi bersih? Kau pikir ini tidak ada hubungannya denganmu? Teruslah bermimpi. Apa yang kau lakukan? Lepaskan dia. Kenapa kalian berdua tidak bisa membicarakan ini dengan tenang, Bu? Jangan ikut campur. Berikan aku uangnya dan aku akan berdamai dengannya sekarang. Itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan perusahaan dan mempertahankan gaya hidupmu. Jika tidak, pengadilan akan menyita semuanya anyway. Tapi aku... Perusahaan adalah hidupku. Jika kau tidak memberiku uang untuk menyelamatkannya, maka hari ini adalah akhir bagi kita berdua. Oke. Akan ku transfer. Lepaskan aku. Transfer uangnya padaku sekarang. Selesai, sudah dikirim. Aku sudah minta dengan baik sebelumnya. Sekarang, kau tidak punya pilihan. Aku akan memberikanmu setengah dari aset. Aku juga akan memberikanmu setengah dari 61% saham yang saat ini aku pegang. Jika kau tidak keberatan tanda tangani perjanjian pembagian harta. Oh, kenapa kau begitu kooperatif kali ini? Prescott Development Group tidak mampu menunda ini lebih lama lagi. Itukah jawaban yang kau inginkan? Tapi aku masih bersenang-senang. Julian, aku belum selesai denganmu. Sophie, jangan terlalu memaksa. Aku sudah memberikan konsesi terbesar yang bisa kulakukan. Kaulah yang memohon belas kasihan padaku. Kau yakin ingin menggunakan nada itu? Kau, Ibu Whitmore, bahkan jika pengadilan mengeluarkan putusan, hasilnya akan sama saja. Jika Prescott Development Group bangkrut, semua ini tidak akan berarti apa-apa bagimu. Setuju? Perjanjiannya cocok, semuanya bersih. Baiklah. sekarang kau bisa mencabut pembatasan pada Prescott Development Group kan? Perceraian dulu. Setelah selesai aku akan mencabut pembatasan. Lagi pula aku sekarang pemegang saham utama di Prescott Development Group juga. Aku tidak tertarik rugi. Setuju. Itu saja? Kau membiarkannya pergi begitu saja? Tidak mungkin. Aku serius dengan ucapanku. Aku akan menghancurkannya sampai dia tidak punya apa-apa. Paman Charlie. Aku sudah memikirkannya. Aku siap membicarakan kemitraan sekarang. Sophie,
Aku sudah menunggu panggilanmu selama 3 hari. Kalau begitu aku akan segera datang dan kita bisa ngobrol. Kedengarannya bagus, aku akan menyiapkan kue paling enak untukmu. Paman Charlie ini, Charles Dawson, dia adalah kekuatan di balik Libra Capital, dan teman masa kecil ayahku. 2 tahun lalu dia memberikan Julian tali pengaman finansial sebagai imbalan saham 12%. 12% ditambah 17% Derek yang dipegang atas nama Julian. Itu menjadi 29%. Dan Julian harus memberiku setidaknya setengah dari saham 61% atas namanya. Maka total sahammu akan melebihi 50%. Tepat hasil dari pertempuran ini sudah ditentukan dari awal. Julian sama sekali tidak tahu. Astaga, kau benar-benar jenius. Aku salah satu pemegang saham Prescott Development Group sekarang. Adakan rapat pemegang saham. Ada hal penting yang perlu saya umumkan. Perkenalkan, ini Sophie, pemegang saham terbesar kedua di perusahaan kita. Dia sekarang memegang saham 30%. Silakan sambut dia. Saya menuntut pemecatan Julian sebagai ketua dan dari dewan. Sophie, apa kau sudah gila? Ayo kita angkat tangan. Sophie memegang saham dengan persentase yang sama, tidak membuatmu setara denganku. Aku membangun dan menjalankan Prescott Development Group bertahun-tahun, kau tidak bisa begitu saja masuk dan mengusirku dari perusahaanku sendiri. Kau, delusi. Derek, kau pikir kau sedang apa? Kau sepupuku. Kau hanya memegang saham itu atas namaku? Beraninya kau mengkhianatiku? Harus diakui Julian, perusahaan ini hanya berhasil karena Sophie, maksudku, Ibu Whitmore, menunjuknya sebagai pimpinan adalah hal terbaik yang bisa terjadi pada Prescott Development Group. Saya setuju. Bapak Dawson, apa sebenarnya yang Sophie tawarkan padamu? Saya membeli saham itu karena Sophie Bapak Prescott. Tanpa dia, saya tidak akan pernah percaya pada perusahaan Anda, apalagi berinvestasi 1 sen pun kau. Tentu saja, bisnis ya, bisnis. Kepentingan perusahaan di atas segalanya, urusan pribadi Anda, sudah sangat merusak harga saham dan reputasinya. Sebagai pemegang saham, saya punya tanggung jawab melindungi investasi saya. Pemungutan suara berhasil, mulai hari ini. Prescott Development Group akan resmi menjadi Whitmore Development Group. Kau menghancurkanku. Kau mengambil Prescott Development Group. Kau hanya mencurinya. Kamu menghancurkanku. Kamu mengambil Prescott Development Group. Kamu hanya mencurinya. Sudah berakhir, Julian. Prescott Development Group sudah tidak ada. Besok aku akan mengirim tim manajemen untuk merestrukturisasi setiap aset. Aku akan membangun perusahaan baru di atas abumu. Kamu juga berencana mengencerkan sahamku. Jika kamu keberatan, simpan sendiri. Pendapatmu tidak lagi penting di sini. Baiklah Sophie, kamu menang, kamu mengambil segalanya. Prescott Development Group sekarang milikmu. Selain itu, Nyonya Whitmore mengenai saham yang saat ini atas namaku. Dari 17% itu 2% menjadi milikmu. Transfer 5% ke George untukku, sisanya langsung untukku. Terima kasih Nona Whitmore, terima kasih banyak. Kita selesai di sini, rapat ditutup. Julian, kamu kembali. Kamu resmi bercerai sekarang. Kita akhirnya bisa bersama dan menikah. Sebelum dia melahirkan bayinya. Ini persis bagaimana dia berpura-pura tidak bersalah. Ada apa sayang? Kenapa kamu melihatku seperti itu? Sayang, kita perlu memberikan keluarga yang utuh untuk anak kita, bukan begitu? Baiklah. Kita bisa menikah. Tapi pahami ini dengan jelas, aku melakukan ini untuk anakku, bukan untukmu. Tapi kamu tidak akan menerima saham apapun, semua asetku akan menjadi harta pranikah. Apa?
Tidak, kamu harus memberiku setengah dari saham yang kau janjikan. Kamu masih punya nyali meminta saham padaku, karena dirimu, aku dikeluarkan dari dewan. Prescott Development Group sekarang milik Sophie. Apa yang kamu katakan? Prescott Development Group sudah tidak ada lagi, Sophie mengganti namanya menjadi Whitmore Development Group. Dan dewan mengusirku dari perusahaanku sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu semua karena dirimu. Prescott Development Group sudah hilang, dan setidaknya setengah dari sisa sahamku akan terdilusi. Kamu yang membuat kekacauan ini, Julian. Jadi berhentilah menjadi korban. Kamu menjanjikan saham padaku, dan aku berharap kamu menepatinya. Meskipun hanya 5% dari 10% yang tersisa. Coba tipu aku. Dan aku akan membawa anak kita pergi jauh. Kamu tidak akan pernah melihatnya lagi. Saksikan warisanmu. Berakhir bersamamu. Jangan berani-berani menantangku. Apa yang terjadi lagi? Kenapa kamu pergi lagi? Kenapa kalian bertengkar lagi? Jangan sakiti bayinya. Mundur! Jangan sentuh bayiku. Bu, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Dasar jalang, beraninya kau mendorong ibuku. Aku tidak peduli yang lain. Berikan sahamku, ya, atau tidak. Kembalikan kamu. Kembalikan bayiku. Kembalikan bayiku. Bu, bawa anakku dan pergi. Bawa kembali anakku. Berikan aku bayiku. Vivian, kamu suka sekali bersekongkol, tetapi mulai sekarang jangan pernah berpikir untuk melihat anakku lagi. Aku tidak akan lagi terancam olehmu. Kamu pergi membawa anakku. Aku bersumpah akan melompat dari atap ini. Vivian, tolong tenang. Apapun yang kamu mau, kita bisa membicarakannya. Julian, kembalikan anakku dan berikan aku sahamnya. Kamu menjanjikan keduanya padaku. Silakan lompat jika kamu mau. Kamu tidak akan pernah mendapatkan anakku kembali, lupakan saja. Julian, jangan katakan itu. Bu, dia hanya mencoba menakut-nakuti kita. Seseorang yang penuh perhitungan seperti dia tidak akan pernah melompat. Ayo pergi. Julian, berhenti. Jangan hanya berdiri di sana. Telepon 911. Kakek aku sudah menyusun rencana integrasi untuk Whitmore Materials Group dan Prescott Development Group. Lihatlah nanti kalau ada waktu. Kamu tidak perlu lagi persetujuanku untuk hal seperti ini. Aku percaya pada penilaianmu. Kakek, Kamu kehilangan orang tuamu sejak muda, dan aku tidak akan selalu ada. Kamu adalah keturunan terakhir Whitmore, warisan ini memang selalu untukmu. aku janji, kakek aku tidak akan mengecewakanmu. Aku yakin Whitmore Materials Group akan berjalan lebih baik di bawah kepemimpinanmu.
Dokter, bagaimana kondisinya? Tulang belakang pasien rusak parah. Meskipun nyawanya sudah terselamatkan, tetapi dia mungkin akan lumpuh seumur hidup. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Dulu kita punya keluarga yang baik. Kenapa semuanya hancur begitu cepat? Ini karma. Ini hukuman kita. Ya, ini hukuman kita. Semuanya. Apa yang sudah kulakukan? Dia memberiku segalanya, dan aku menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Aku salah. Ya Tuhan, aku sangat salah. Julian. Aku tidak bisa memperbaiki semuanya. Aku tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Tidak akan lagi. Jatuh dari atap, apa dia baik-baik saja? Tulang punggungnya terluka dan dokter berkata, kemungkinan besar dia akan lumpuh seumur hidup, dengan sedikit harapan untuk pulih. Sebut saja karma, dia ingin menjadi selingkuhan dan menghancurkan keluarga, jadi dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Baik, cukup tinggalkan aku sendiri sebentar. Tentu saja, Nona Whitmore. Julian. Bukankah kamu harusnya di rumah sakit dengan kekasih kecilmu? Kenapa kamu di sini? Sophie, aku tahu aku tidak berhak meminta apapun darimu setelah apa yang aku lakukan, tapi ada satu hal yang aku ingin kamu setujui. Silakan. Tapi aku tidak janji akan setuju. Belilah semua saham yang tersisa milikku. Berapa harganya? 400.000. Kakak, kamu gila, 30% dari saham, cukup untuk menjamin hidupmu tanpa kekhawatiran. Untuk sisa hidupmu, bagaimana bisa kamu menjualnya hanya seharga 400? Vivian masih terbaring di rumah sakit, dan anakmu butuh dukunganmu. Aku bilang 400.000. Aku memberimu 400.000 untuk memulai 10 tahun yang lalu. Apakah kamu mengembalikan semuanya? Karena akhirnya kamu ingin menebus kesalahan, atau kamu mengambil 400.000 yang sama, dan mencoba lagi, putus asa untuk membuktikan bahwa kesuksesanmu pernah benar-benar milikmu. Julian, jangan lakukan ini, kamu membuang semuanya. Oke, aku akan membelinya. Anakku, kembalikan dia padaku. Vivian, kamu bahkan tidak bisa bergerak. Kita bicarakan nanti, saat kondisimu lebih baik. Aku mau sekarang. Kembalikan anakku. Itu anakku. Apa hak keluargamu untuk mengambil anakku? Kalian semua pembohong. Julian, dasar pembohong. Apa yang kau teriakkan? Kau tidak bisa bergerak. Bagaimana kau bisa merawat bayi? Dan berikan aku 30%. Kau janjikan saham itu padaku. Julian, kau alasanku terkurung di ranjang ini. Kau berutang padaku. Saham-saham itu sudah tidak ada. Apa? Aku jual semua sahamku. Kau jual semuanya? Silakan tebak berapa nilai seluruh sahamku pada akhirnya. Aku tidak peduli berapa kau dapat. Berikan saja uangnya. Aku jual semuanya seharga $400.000. Kau memberikan 30% perusahaan seharga $400.000, Julian. Apa kau gila? Bagaimana aku dan anak kita bisa hidup? Bukankah kau berusaha keras untuk menikahiku dan menjadi Nyonya Prescott? Kita akan menikah setelah kau keluar dari rumah sakit, dan aku akan membiarkanmu menjadi Nyonya Prescott seumur hidupmu. Tidak benar dan salah sudah tidak penting sejak lama, tenang,
Vivian, aku tidak akan meninggalkanmu, hanya karena kau lumpuh. Aku akan di sisimu seumur hidupmu. Kau sangat menginginkanku. Sekarang kita bisa menghabiskan setiap hari yang tersisa saling menghancurkan. Tidak, aku tidak ingin menikahimu lagi. Menjauhlah dariku, enyah dariku. Aku lebih baik mati daripada hidup bersamamu. Julian, ibu menjual semua saham kembali padanya 10 tahun lalu, dan membuat kesuksesanku mungkin aku menjual semua saham kembali padanya seharga tepat $40.000. Pernyataan publik sudah keluar dan perjanjian sudah diberitahukan, tidak, ada jalan kembali sekarang, ini utang yang kubayar padanya. Mungkin begini akhirnya. Setidaknya sekarang, kau akhirnya membayar utangmu padanya. Aku lihat. Sophie lagi, kenapa dia dapat segalanya? Kenapa kalian semua menghukumku? Suruh Jalang itu, kembalikan uangku. Silakan, terus berteriak, kau tidak bisa pergi kemanapun, setelah kau kelelahan, setidaknya kita akan dapat ketenangan. Saya membangun kembali Prescott Development Group dan menjalankannya lagi. Sierra Towers selesai, tepat waktu. Star Haven Bay habis terjual di hari pertama, dengan penjualan $150 juta. Setelah Whitmore Materials Group dan Prescott Development Group menyelesaikan integrasi mereka, kami menguasai seluruh rantai pasokan dari atas ke bawah. Valuasi gabungan kami melonjak melewati 225 miliar, nilai pasar gabungan mereka melampaui 2,55 miliar. Di mana Sophie? Suruh dia datang ke sini dan temui aku. Vivian, jika kau terus membuat masalah, kami akan mengeluarkanmu. Tepat setelah apa yang kau lakukan, kau masih punya nyali datang mencari Nona Whitworth. Apa kau tidak punya malu? Aku kehilangan saham dan uangnya. Kenapa aku harus peduli soal malu? Suruh wanita Jalang Sophie itu keluar. Apa yang terjadi di sini? Kau Jalang, kembalikan uang dan sahamnya. Seharusnya itu milikku dan anakku. Selesai membuat keributan? Julian, wanita Jalang itu memanggilmu ke sini untuk mengusirku kan? Aku tidak akan pergi kemanapun. Aku lebih baik mati di sini, daripada pergi tanpa sahamku. Baik. Jika kau tidak pergi, aku juga tidak. Aku akan duduk di sini selama yang kau mau lanjutkan ini. Kemudian Julian membawa Vivian dan meninggalkan kota. Ku dengar bahwa ketika Vivian pergi, dia mengutuk Julian, Margaret, dan aku. Bertahun-tahun kemudian, ku dengar dari Derek bahwa Julian dan Vivian telah saling menyiksa dengan menyakitkan selama ini. Di usia 40-an, mereka terlihat seperti berusia 60-an. Namun, semua ini sudah tidak ada hubungannya lagi denganku. Kakek semakin tua, setiap hari aku menyediakan waktu untuk bersamanya, agar dia bisa menikmati kenyamanan memiliki keluarga di dekatnya. Dia mendorongku untuk mencari seseorang yang cocok, selagi aku masih muda. Aku menolak, dan dia tidak pernah membahasnya lagi. Sekarang, mari kita sambut ketua kita, Sophie Whitmore, untuk memberikan pidato. Ibu Whitmore, saat ini Anda memiliki 3 perusahaan tercatat di bawah naungan Anda dan berada di peringkat kelima dalam daftar Forbes pemimpin bisnis wanita. Bolehkah saya bertanya, apa rahasia kesuksesan Anda? Pilih jalan yang benar. Jauhi orang yang salah, jangan pernah menoleh ke masa lalu. Ibu Whitmore, melihat kembali karier bisnis Anda yang bertahun-tahun, siapa yang paling Anda hargai? Seorang sopir. Seorang sopir. Pada hari pensiunnya, dia memberitahuku sebuah rahasia. Rahasia itu mengubah hidupku, itu menarikku keluar dari lumpur, membantuku membersihkan diri, dan memungkinkanku untuk berdiri di sini hari ini. Ibu Whitmore, apa rencana Anda selanjutnya? Selama 5 tahun ke depan, Whitmore Materials Group akan mencapai nilai pasar $15. Beberapa orang masuk ke dalam hidupmu agar kamu bisa bertumbuh. Beberapa rasa sakit menjadi armor terkuatmu. Setelah kamu berhasil melewatinya, kemanapun jalanmu membawamu selanjutnya, semoga kamu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri.